Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Setiawan dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH bersama asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Dendi Aridayandi SHMH. Materi kali ini merupakan materi pertemuan kedua mengenai sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana yang pertama ada KUHP atau WPSNI atau Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Yang kedua ada peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga ada Memori Penjelasan KUHP atau MVT. Selanjutnya yang keempat ada hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 Isjo Algemene Bepalingen van Wetgeving atau AB. Dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub B. Selanjutnya yaitu pengertian hukum pidana. Hukum pidana material atau hukum pidana objektif, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana, contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Selanjutnya yaitu hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemindanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau tindak pidana. Contohnya yaitu KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian KUHP. Pembagian KUHP terbagi menjadi dua, yaitu bagian yang bersifat umum, berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai 103. Selanjutnya yaitu mengenai bagian khusus, mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 itu tentang kejahatan. Dan diatur juga dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai berlakunya hukum pidana. Berlakunya hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu menurut waktu dan juga menurut tempat. Menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas nullum delictum nolla poena sine previa lege penali. Yang kedua, dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hukum pidana berikutnya menurut tempat yaitu locus delicti. Yang pertama ada daratan negara, yang kedua perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI. Yang ketiga ada udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial atau pasal 2 KUHP, asas personal atau nasional aktif pasal 5 KUHP, asas perlindungan atau nasional pasif pasal 4 dan 7, asas universalitas, yang terakhir ada ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.